warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ningrum dengan NIM C0D024001 dari Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas mengenai pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada pegawai tidak tetap. Apa itu pemotongan PPh 21 pegawai tidak tetap? Pemotongan PPh 21 pegawai tidak tetap adalah pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh pegawai yang tidak memiliki status pegawai tetap, seperti tenaga kerja lepas atau freelance yang menerima penghasilan berdasarkan hari kerja, jumlah unit hasil pekerjaan, atau penyelesaian suatu pekerjaan tertentu. Penghasilan tersebut bisa berupa upah harian, mingguan, satuan, borongan, atau penghasilan bulanan. Ketentuan khusus dalam PPh 21 pegawai tidak tetap. Yang pertama, tidak dipotong PPh 21 jika penghasilan harian kurang dari 300.000. Yang kedua, jika penghasilan harian lebih dari 450.000, maka 450.000 dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang ketiga, jika penghasilan kumulatif bulanan melebihi 4.500.000, maka berlaku pengurangan dari bruto. Yang keempat, rata-rata penghasilan harian dihitung dari upah mingguan, satuan, atau borongan. PTKP dihitung berdasarkan jumlah hari kerja nyata dengan dasar 54 juta per tahun dibagi 360 hari. Dan yang terakhir, iuran jaminan atau tunjangan hari tua yang dibayar sendiri dapat menjadi pengurangan penghasilan bruto. Menurut Peraturan Menteri Keuangan 102 Tahun 2016, penghasilan kurang dari 450.000 per hari bebas pajak, kecuali jika yang pertama penghasilan bulanan melebihi 4.500.000, yang kedua penghasilan dibayar bulanan, yang ketiga penghasilan berupa honorarium, dan yang keempat penghasilan berupa komisi penjajah barang atau petugas dinas luar asuransi. Mekanisme pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai tidak tetap memiliki ketentuan khusus yang berbeda dengan pegawai tetap. Perbedaan ini muncul karena sifat penghasilan pegawai tidak tetap yang tidak teratur. Bisa berupa upah harian, mingguan, borongan, atau satuan pekerjaan tertentu. Oleh karena itu, pemerintah melalui peraturan perpajakan menetapkan batasan tertentu mengenai penghasilan yang dikenakan pajak, jumlah penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan, serta kondisi khusus ketika pemotongan pajak tetap dilakukan. Berikut tabel mengenai mekanisme pemotongan PPh 21 pada pegawai tidak tetap. Jika penghasilan hariannya kurang dari 450.000, maka perlakuan PPh 21-nya tidak dipotong pajak, keterangannya bebas PPh 21. Yang kedua, kondisi penghasilannya hariannya lebih dari 450.000, tetapi penghasilan bulanannya kurang dari PTKP atau 4.500.000, maka perlakuan PPh 21-nya yaitu dipotong atas selisih di atas 450.000. Keterangannya bersifat final. Yang ketiga, jika kondisi penghasilan bulanan kumulatif lebih dari PTKP, maka perlakuan PPh 21-nya penghasilan bruto dikurangi PTKP lalu dikenakan tarif progresif 5% sampai dengan 35%. Keterangannya bersifat tidak final. Jika kondisi penghasilannya hanya sesekali diterima dan kurang dari PTKP, maka perlakuan PPh 21-nya yaitu pajak yang dipotong tidak diperhitungkan lagi. Keterangannya final. Dan yang terakhir, jika kondisi penghasilan rutin dan melebihi PTKP, maka perlakuan PPh 21-nya wajib diperhitungkan dalam kewajiban tahunan. Keterangannya tidak final. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan
tadi, yaitu PPh pasal 21 bagi pegawai tidak tetap berbeda dengan pegawai tetap karena penghasilannya tidak teratur dan dihitung berdasarkan hari kerja, unit atau borongan. Penghasilan harian hingga 450.000 tidak dikenakan pajak, sedangkan di atas batas tersebut dikenakan tarif efektif atau tarif progresif sesuai ketentuan. Jika penghasilan kumulatif bulanan melebihi PTKP, maka pajak dihitung dengan mengurangi PTKP sebelum dikenakan tarif progresif. Pemotongan ini bisa bersifat final atau tidak final, tergantung jumlah penghasilan dan status PTKP. Mulai 2025, pemerintah juga memberi insentif PPh 21 ditanggung pemerintah bagi pegawai tidak tetap berpenghasilan rendah untuk menjaga daya beli. Sekian pembahasan mengenai pemotongan PPh 21 pada pegawai tidak tetap. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.